untuk bermainnya secara free. Nah, untuk e-games, e-games ini dikhususkan kepada para developer yang sering buat game, ya, game Web 2 atau Web 3. Ini mereka bisa membuat game dan mereka bisa upload di komunitas yang namanya Britri.DAO ini, dan mereka bisa dapatkan hasil daripada karyanya mereka itu. Oke ya, teman-teman. Nah, bagaimana caranya Britri.DAO ini membuat hingga journey-nya atau prediksinya hingga mencapai harga 10.000 kali lipat? Nah, ini dibagi dalam 4 fase. Fase 10 kali lipat yang pertama, 10 kali lipat yang kedua, 10 kali lipat ketiga, dan keempat. Nah, ini kurang lebih dengan targetnya dalam masa 2 tahun ya, teman-teman. Oke, dia terbentuk daripada roadmap. Nah, ini adalah roadmap-nya, peta perjalanan daripada Britri. Nah, yang pertama di fase pertama yaitu cross border. Cross border dia lintas negara, teman-teman, dengan targetnya 15 hingga 20 negara, dan saat ini sudah ada kurang lebih sekitar 11 negara, dan dalam proses ada beberapa negara, contoh India, Jepang ya, terus ada Korea juga, ada Afrika. Nah, Afrika ini banyak negara-negara bagian, dan ada 100 hingga 150 KOL. Nah, sekarang ini masa pre-sale ini KOL ini belum ada ya, teman-teman. KOL ini apa? KOL ini adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dengan yang namanya finance. Ya, saya bagi contoh Elon Musk. Ya, ketika dia katakan harga koin ini akan naik di bulan sekian, maka itu akan naik. Dan ketika dia katakan harga turun, ini akan turun juga. Jadi orang-orang yang berpengaruh dengan finance. Nah, ini belum masuk ya, teman-teman. Ini belum masuk di komunitas daripada Britri. Nah, saat ini kita masih dalam proses untuk para leader di beberapa negara, mereka bisa ambil kesempatan di awal. Dengan target di fase 1 ini, ada 50.000 token holder. Jadi orang beli dan simpan. Nah, target kita adalah 50.000 token holder. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah aplikasi di Web3 berjalan di Binance Smart Chain. Dia untuk pembelian yang namanya BRX, koin BRX, di harga sekarang pre-sale-nya sudah di 0.004. Nah, di awal start itu 0.0015, terus ada naik di harga 0.0002, terus ada 0.003 ya di set round, dan sekarang di community round. Jadi sekarang udah main dengan komunitas, itu di harga saat ini 0.004 dan menuju ke harga 0.006. Nah, atau kalau dirupiahkan kurang lebih ini sekitar Rp6 per satu BRX ya, dengan minimal pembelanjaan $100. Nah, untuk sama dia menggunakan yang namanya Freeport ini, dia menggunakan juga BSC Chain, dan teman-teman bisa lihat ada kontraknya juga. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki akun, nah teman-teman bisa lihat di pre-sale yang namanya NFT ini bukan lagi 300 ya. Ini data yang kemarin. Nah, di tanggal 15 kemarin itu dia naik di harga 375 ya saat ini. Jadi dari 300 naik 350, dan 350 dia naik 375, dan minggu depannya dia akan naik lagi menjadi 400, dengan sampai dia listing di Mei nanti itu harga sudah kurang lebih 600 USD. Oke. Nah, seperti ini aplikasinya, teman-teman. Nah, untuk fase kedua yaitu 10 kali lipat yang kedua, untuk 10 kali lipat yang kedua kita akan bahas berikutnya, tapi teman-teman bisa lihat kapan dimulainya yang namanya Britri ini. Oke, ini adalah Global Assembly, jadi dikumpulkan pertama kali Britri dipresentasikan di Kuala Lumpur, jadi beberapa leader dari beberapa negara dikumpulkan di sana. Dan kenapa Malaysia? Karena Malaysia ini dia termasuk negara yang multi bahasa, seperti itu, multi etnis ya. Jadi mereka kumpulnya di sana itu di tanggal 14 hingga 17 Januari. Akan tetapi mulai startnya setelah tahun baru China. Jadi Chinese New Year di bulan Februari 2025 mulailah open market di Malaysia ya, dan saya pun mulai open market di Indonesia itu di tanggal 25 ya, tanggal 25 Februari ya. Jadi 1 minggu sebelum Ramadan. Dan di Singapura pun sudah mulai open market, dan ada juga China ya, di China pun sudah leader-leadernya sudah mulai open market, dan di Hong Kong ada juga Taiwan ya, di Taiwan pun sudah open market. Oke.
Dan berikut ada Vietnam dan Thailand. Kemarin juga sudah masuk yang namanya Filipina ya. Terus lagi ditargetkan ini adalah Afrika, India ya. Terus ada Jepang, ada Korea. Nah, beberapa waktu yang lalu juga Britri ini menjadi sponsor di Denver, Colorado sebagai poker launch. Jadi dia siapkan kopi ya. Jadi ada satu klub di sana yang klub poker dan dia sebagai sponsornya, sponsor daripada launch. Oke, nah ini adalah fase yang kedua. Fase yang kedua dengan target adalah 30 negara. Terus dia akan listing di DEX, dia akan naik di DEX Centralized Exchange, dan kabar baiknya dia bukan hanya sekedar satu DEX, tapi dia gunakan cross. Artinya apa? Dia gunakan PancakeSwap, terus ada Miniswap, ada Uniswap, ada Meteora, dan sebagainya. Dan ini cross, teman-teman. Artinya bukan hanya berpaku kepada satu DEX saja, tapi dia ada masuk di beberapa DEX, dan ini cross. Kita bisa saling tukar di sini. Ya. Nah, dengan targetnya adalah 500.000 token holder. Ya, 500.000 token holder. Artinya setiap DEX ini memiliki yang namanya komunitas, teman-teman. Ya, dia memiliki komunitas. Nah, makanya setiap DEX ini pasti ada komunitasnya, makanya akan tercapai yang namanya 500.000 ini. Maka bukan berarti dia kena dulu 500.000 baru dia naik DEX, tapi dia akan naikkan di DEX dulu agar tercapai yang namanya 500.000 ini, dan ada 300 KOL dan ada 30 negara kurang lebih. Nah, bersamaan di bulan Mei juga, ya, bulan Mei dia akan keluarkan yang namanya Freeport Gaming Play to Earn. Jadi gamenya itu akan start di bulan Mei, ya. Terus ada yang namanya Brewery Hub Online Platform. Nah, dia akan keluarkan juga contoh seperti staking ya, LP staking ya, ada staking BRX dan sebagainya. Dan di bulan Mei juga dia akan beberapa Brewery Hub Experience Outlet, dia akan kerjasama dengan beberapa outlet lah yang berpengalaman ya, dan seperti bar, kedai kopi, tapi dia sudah ada kurang lebih di beberapa negara. Oke, untuk fase yang ketiga ini roadmap-nya adalah cross exchange. Kalau tadi dia naik di DEX, ini sekarang dia masuk ke exchange. Nah, exchange ini dia kalau di Indonesia contoh salah satunya adalah Indodax, dan mungkin di Thailand itu ada namanya Wakaf dan lain-lain ya. Nah, dia akan masuk juga di Binance, teman-teman bisa lihat. Nah, dia ini cross, artinya kalau cross seperti ini kita bisa gunakan dari mana saja ya teman-teman. Saya contoh teman-teman, ada beberapa koin khususnya di Indodax itu tidak ada di Binance, akan tetapi ada juga beberapa koin yang di Binance tidak ada di Indodax. Nah, dengan target di fase 3 ini 50 negara, mencakup hingga 50 negara, terus ada 500 KOL dan ada 1 juta token holder. Nah, ini disebut dengan booster programnya ya teman-teman. Saya bagi contoh, Indodax itu dia memiliki kurang lebih pengguna,nya kurang lebih sampai dengan 7 juta ya, seperti itu. Belum ada juga toko kripto dan sebagainya. Nah, terus ada juga cross border Brewery Hub Experience Outlet ya. Jadi ini memang bisa main game lah di beberapa experience outlet ini ya. Terus ada namanya Drink to Earn Project, dia akan keluarkan botol tadi itu yang saya bilang tadi di awal itu untuk menambah projectnya dia ya, project daripada komunitas trading ini. Oke, yang fase keempatnya adalah roadmap-nya yaitu cross ecosystem. Targetnya di fase 4 ini 80 negara dan ada 800 KOL dan ada 2 juta token holder. Nah, ini kabar baiknya teman-teman, ini sudah masuk ada ekosistemnya yaitu perpetual trading, terus ada cross perpetual trading, ada loan patch, jadi dia contoh dia bisa gunakan email ya, dia bisa gunakan email untuk main game seperti itu. Akan tetapi ya dia untuk mencairkan hasil daripada gamenya dia itu dia harus memiliki wallet ya, seperti itu. Jadi bisa orang mendaftar pakai username, bisa ya, seperti itu. Terus ada juga di sini ada namanya RWA, Reward Asset, dan RWB. Oke, nah teman-teman, ini fase keempat ini ya, 4 fase ini roadmap-nya ini dibuat sedemikian rupa dan disesuaikan, dan sampai dengan hari ini masih berproses seperti yang di roadmap-kan, dan terus running, berjalan terus, dan dari beberapa negara sudah mulai terlihat ramai. Oke. Nah, teman-teman, kenapa
Web3 DAO ini memilih Web3 karena Web3 ini teman-teman bisa lihat di data overview dari market overview ini pengguna yang namanya Web2 ini hanya kurang lebih di tahun 2032 itu hanya mencapai 423,96 miliar. Akan tetapi yang menggunakan Web3 dengan blockchain in gaming market, ini statistiknya ini mencapai hingga 2023 ini mencapai 818,5 bilion. Artinya apa, teman-teman? Artinya ini project ini project betul-betul real untuk panjang ya, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman semua, ini adalah teman-teman bisa cari datanya di internet dan teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, berikut. Nah, di sini ada yang namanya Q2-nya dia, yaitu Play to Earn Gaming. Bagaimana cara menghasilkan di gamingnya dia, atau apa manfaatnya ketika teman-teman membeli pre-vote. Nah, oke. Di sini gaming NFT-nya itu pre-sale-nya saat ini sudah di harga 375 USD. Ya, di awal dia start pre-sale-nya di harga 300, ada 350 dan sekarang di harga 375 dan akan naik minggu depan itu di 400 USD. Oke, terus ada namanya NFT Marketplace, terus ada BRX dan LP Staking. Jadi ini akan keluar segera dan logiknya adalah ketika teman-teman sudah memiliki lisensi ini, NFT ini, teman-teman harus membeli yang namanya tiket untuk bermain game, yaitu tiket ini dihargai dengan 10 U, akan tetapi itu dalam bentuk BRX ya, bukan kita beli pakai USDT, tapi kita harus membelinya menggunakan BRX. Dan ketika teman-teman sudah membeli tiket ini, maka teman-teman punya kesempatan untuk pre-vote reward. Teman-teman punya pre-vote dan teman-teman ada pre-vote reward keuntungannya. Nah, untuk yang fisik ya, dia ada hadiahnya, ini ada mobil, ada jam tangan, terus ada iPhone ya, itu hadiah, itu hadiah fisik yang paling bawah. Terus ada emas ya, 1 kilo contohnya ya, seperti itu, dan masih banyak lagi hadiah-hadiah ini. And then untuk virtualnya teman-teman bisa dapatkan BRX, bisa dapatkan BTC ya, yang terisi di dalam pre-vote gaming tadi itu. Terus ada BNB, ada Ethereum, ada Doge, dan masih banyak lagi. Dan kabar baiknya bahwa pre-vote reward ini semuanya ini ada isi ya, hanya saja itu ada hadiah yang tertinggi dan ada hadiah yang terendah. Nah, terus ada PFP NFT juga, ini untuk gaming teman-teman. Nah, terus ada gaming NFT juga, terus gaming NFT ini ada jackpot, ya, ada spin rare dan sebagainya. Dan di sini ada gaming puzzle, ya, gaming puzzle yang teman-teman bisa dapatkan. Dan NFT ini bisa di-redeem, ya, teman-teman bisa kumpulkan sekian banyak NFT-nya dan akan mendapatkan reward lagi. Oke, terus ada PVP dan PVA gaming. Oke, kita lihat seperti apa sirkulasi atau utility daripada NFT puzzle NFT. Oke, sekarang harganya 375, berarti di sini ada 375 capping. Ya, teman-teman bisa gunakan apa? Teman-teman bisa mainkan online dan offline multiplayer gaming, terus online offline airdrop redemption, terus teman-teman bisa gunakan NFT tadi ini untuk pre-vote redeem ya, menukarkan. Jadi ketika teman-teman hanya punya kesempatan satu akun itu hanya 3 kali main, teman-teman bisa mengumpulkan begitu banyak NFT, kurang lebih kalau sekarang itu 375. Nah, teman-teman bisa tukarkan dengan pre-vote Terus ada online dan offline PVP gaming. Terus ada gaming puzzle marketplace. Nah, ini teman-teman ya. Ini adalah utility daripada NFT. Oke, seperti apa cycle-nya? Ya, cycle-nya seperti apa? Nah, ketika teman-teman membeli lisensi tadi seharga 375, pre-sale tadi 375 USDT, maka teman-teman mendapatkan seperti ini teman-teman ya, namanya pre-vote atau kalau bahasa kita ini kita bilang ini seperti mystery box lah ya.
Nah, mystery box ini teman-teman, ketika teman-teman dapatkan mystery box ini, ada dua pilihan yang teman-teman bisa dapatkan. Yang pertama, teman-teman bisa jual mystery box ini kepada orang lain, ya, dan mereka akan buka mystery box ini. Atau yang kedua, teman-teman bisa buka langsung. Nah, buka langsung yang namanya Briford mystery box ini, ya, Brifordnya. Nah, ketika teman-teman membuka Briford ini ada dua yang bisa teman-teman yang dapatkan. Yang pertama, teman-teman bisa dapat Otters Reward. Jadi, berbagai macam reward ya, yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu ada kalau berbentuk fisik, itu ada mobil, ada jam tangan, ada iPhone, ya, seperti itu, ada emas 1 kilo, 10 kilo, seperti itu. Ini masuk kepada dua hal ini ya. Atau teman-teman bisa dapatkan yang namanya gaming puzzle, ya, gaming puzzle. Nah, gaming puzzle ini satu puzzle itu dihargai dengan $1. Ya, teman-teman harus ingat, satu puzzle itu dihargai $1. Nah, untuk dapatkan ini, itu saat ini di harga 375 dan akan listing nanti sebelum jamnya keluar, itu harga mungkin sampai dengan 600 USD. Ya, untuk dapat listen ini. Nah, ketika teman-teman dapatkan yang namanya gaming puzzle ini, gaming puzzle teman-teman dapatkan ya, teman-teman bisa lakukan 2-3 hal. Yang pertama, teman-teman bisa langsung jual ke marketplace. Ya, jadi marketplace disiapkan ini untuk teman-teman bisa menjual saat itu juga ya. Tapi dengan catatan satu NFT itu dihargai $1. Nah, terus atau teman-teman bisa gunakan NFT puzzle ini, teman-teman bisa gunakan utility yang lain. Teman-teman bisa bermain game. Contoh, teman-teman main game PvP seperti itu ya. 1 lawan 1, 2 lawan 2 seperti itu. Terus ada juga yang namanya game jackpot ya. Ada beberapa ya gamenya dia. Atau mungkin spin seperti itu. Tapi ini kalau ini pasti dia pasti ada menang ada kalah. Teman-teman bisa kehilangan NFT puzzle tadi, atau teman-teman bisa dapatkan NFT puzzle lebih banyak lagi. Nah, atau teman-teman bisa kumpulkan NFT puzzle ini ya, dan teman-teman bisa redeem report ya untuk dapatkan membuka mystery box ini lagi. Nah, berapa banyak? Nah, katakanlah di market ketika dia launch nanti di game nanti itu $600, berarti teman-teman harus mengumpulkan sebanyak 600 keping ya. Kenapa? Karena satu keping, NFT puzzle itu dihargai dengan $1. Oke. Nah, seperti apa nih teman-teman formulanya? Nah, formulanya ini adalah play to earn formularnya, cara bermain gamenya. Yaitu teman-teman ketika sudah membeli lisen yaitu 375 U atau 400 U atau 500 atau 600 U, teman-teman sudah bisa main game. Tapi teman-teman harus membeli tiket ya untuk masuknya. Tiket masuk untuk bermain game itu teman-teman dihargai dengan 10 U tapi berbentuk BRX. Artinya apa? BRX ini menjadi salah satu utility orang untuk tiket bermain game. Nah, jadi orang nggak bisa main game juga walaupun teman-teman memiliki ini 375 tadi atau 400 U tadi, tapi teman-teman tidak memiliki tiket ini, teman-teman tidak bisa entry, tidak bisa masuk, tidak bisa main ya. Nah, jadi teman-teman harus membeli lagi BRX kurang lebih 10 U atau $10 berbentuk BRX. Nah, teman-teman akan dapatkan berapa? Minimal teman-teman dapatkan itu teman-teman akan dapatkan kurang lebih 15 puzzle. Nah, satu puzzle NFT itu dihargai dengan $1. Artinya, teman-teman bermodalkan 10, teman-teman menghasilkan 15 ya. Jadi teman-teman menghasilkan 15, teman-teman punya modal adalah 10, berarti satu kali enter, satu kali klik, teman-teman menghasilkan $5. Nah, kabar baiknya adalah Gaming NFT ini yang normal ini itu hanya bisa dimainkan untuk satu akun, yaitu 3 kali dalam satu hari ya. Satu akun hanya bisa dimainkan 3 kali dalam sehari. Nah, berarti kalau satu kali enter ya, satu kali main teman-teman menghasilkan $5, 3 kali main berarti teman-teman memiliki $15 satu hari. Itu sudah fix teman-teman ya, itu fix. Nah oke. Nah, berarti jika dihitung dalam 1 bulan adalah 15 U dikali 30 hari, berarti teman-teman menghasilkan berapa? $450 dalam 1 bulan ya teman-teman. Jadi ini hasil daripada NFT ini sebenarnya ada yang kumpul lagi untuk dapat bisa ditukarkan dengan satu Briford lagi seperti itu. Jadi dia memiliki 2 money machine ya.
Kalau tadi hanya satu, dia kumpulkan lagi sekian banyak keping NFT, nah dia bisa dapatkan 2 money machine lagi. Nah, oke. Coba lihat. Nah, teman-teman, ini salah satu logik yang sampai dengan hari ini ya, saya percaya bahwa ini bisa dapatkan passive income untuk kita semua. Karena kenapa? Karena yang kita hitung ketika saya tahu teman-teman yang hadir di Zoom meeting pada kali ini adalah teman-teman yang banyak pengalaman lah ya, banyak yang pernah dapat besar, pernah hilang besar ya, pernah dapat kecil, pernah hilang kecil seperti itu. Nah, saya lebih melihat daripada logik untuk satu bisnis. Nah, teman-teman, saya terangkan di awal tadi, fase satunya adalah targetnya hanya 50.000 token holder. Nah, 50.000 token holder ini, jika dalam satu hari 50.000 ini melakukan pembelian BRX minimal 10 USDT, ya, saya bagi contoh, satu BRX satu sama dengan 1 USDT, berarti ada 10 BRX dikali 3 kali permainan, berarti 50.000 dikali 10 U dikali 3 kali permainan, berarti dalam satu hari ini menghasilkan 1.500.000 ya USD, ini uang masuk nih, uang masuk ke company. Nah, jika fase 2 terjadi 500.000 token holder, ya 500.000 token holder berarti 500.000 dikali 10 U dikali 3 kali permainan itu sama dengan 15 juta satu hari. Ya, satu hari 15 juta masuk uang ke company. Nah, saya mencari bagaimana company memiliki beban daripada platform ini, ya. Contoh tadi yang seperti mungkin teman-teman sudah pernah menghitung, teman-teman entry 10 keluar 15, seperti apa company menghitungnya? Oke, kita coba lihat di sini. Nah, teman-teman semua, yang dibayarkan tadi adalah semuanya dari bentuk tiket. Bukan apa? Bukan orang yang join atau orang yang masuk. Fully dari tiket. Nah, dari tiket orang entry ini terbahagi dalam 2 bagian. Yang pertama dibahagi kepada DAO Gaming Guild. Artinya orang-orang pembangun jaringan yang bermain game, ya. Ada yang namanya bonus jaringan di sini, yaitu di DAO Gaming Guild. Dan dari hadiah tadi itu, ya, dari ada hadiah fisik seperti mobil, jam tangan, iPhone dan sebagainya, ini semuanya bukan disiapkan dari company, tapi semuanya diambil dari tiket, ya, sambil diambil dari tiket. Nah, kita lihat persentasenya seperti teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada community reward. Community reward itu 34,95%, terus game gold reward itu ada 5%, dan ada gaming node reward itu 10%. Ini kalau di total kurang lebih hampir 50%, ya, hampir 50%. Nah, bahasa simpelnya teman-teman bisa catat nih, ya, bahasa saya teman-teman bisa catat. Nah, jadi dia sudah berhitung, dari company ini berhitung adalah ketika entry game 10 U dalam bentuk BRX, ya, itu berarti ada 10 dolar, berarti ada 5 dolar ini dijadikan menjadi DAO Gaming Gold Reward, ya, jadi dibagikan kepada dalam bentuk bonus-bonusnya, nanti saya akan uraikan. Dan 2 dolarnya ini masuk kepada hadiah tadi itu, hadiah yang ada di dalam mystery box tadi. Dan 3 dolar ini ada biaya marketing, ada developer, ada company lah, seperti itu. Jadi selama company ini dia ada keuntungan dan dia punya komunitas besar, ini project so pasti akan panjang, teman-teman, seperti itu. Nah, simple 3 step teman-teman untuk start di Bridge DAO ini. Nah, yang pertama adalah teman-teman hanya membeli minimum 100 USDT berbentuk BRX. Minimum, maksimalnya tidak ada. Dan hanya teman-teman membeli 100 USDT BRX. And then, saya bagi tahu bahwa kontraknya selama 2 tahun. Jadi teman-teman beli sekarang, itu kontraknya 2 tahun. Akan tetapi, setiap bulannya, teman-teman bisa klaim untuk yang namanya asetnya teman-teman, ya. Teman-teman bisa klaim per 3 bulan, itu ada dia pakai hitungan mundur. Karena kenapa? Karena dia ketika sudah naik di DX itu tidak akan pernah turun di harga dasar awal lagi. Jadi teman-teman sekarang kesempatan bagi teman-teman yang masih belum memiliki BRX, teman-teman silakan beli dan teman-teman hold. Teman-teman hold, di situ timernya berjalan itu per 3 bulan, ya, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan teman-teman bisa klaim asetnya teman-teman itu menjadi langsung ke USDT dengan harga saat itu. Nah, yang kedua, teman-teman bisa beli resale gaming NFT ini. Sekarang harganya sudah di 375
NFT 375 USD untuk satu NFT, dan ini minggu depan akan naik lagi menjadi 400, naik lagi 425, 450 ya seperti itu sampai dengan harga 600, 500 dan naik ke 600. Nah, setelah dua hal ini teman-teman lakukan, maka teman-teman masuk kepada step 3, tinggal teman-teman menunggu di bulan Mei dia akan launch dia punya Play to Earn Gaming tadi ini. Ya. Nah, ini sesimpelnya daripada Pre-Tree DAO. Nah, jadi itu sedikit informasi kepada teman-teman. Nah, bagi teman-teman leader yang ingin tahu seperti apa detail daripada pembagian bonus, nah saya sudah menghitung dan insya Allah ini bisa menjadikan passive income untuk kita semua. Nah, saya bagikan layarnya dulu. Ya. Nah, ini bonus. Jadi kalau BRX itu tidak ada jaringan ya. BRX tidak ada jaringan, akan tetapi semuanya bonus itu dapat dari apa? Dapat dari game. Dari pembelian tiket yang saya jelaskan kepada teman-teman tadi. Jadi ketika company masuk sebesar $10 untuk entry, berarti ada $5 ini dibahagi kepada bonus dan $2 dalam bentuk reward atau hadiah tadi itu, ya mystery box-nya, dan $3 ini dibahagi dalam manajemen ataupun marketing dan sebagainya. Oke, kita lihat seperti apa hitungan daripada DAO Gaming Gold Marketing Bonus. Nah, teman-teman bisa lihat Play to Earn Marketing bonusnya itu bonus pertama yaitu Unilevel bonus. Nah, ini ada kurang lebih 3 bonus ya, 3 bonus tapi luar biasa dahsyat teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di Unilevel ini itu hingga mencapai 99 level. Oke, seperti apa mekanismenya dia? Yaitu level 1-nya dibayar dengan 5%, level 2-nya 4%, level 3-nya 3%, level 4 2%, level 5 hingga di 15 itu dia 1%, level 16 hingga 25 itu di 0,5%, level 26 hingga 50 itu 0,1%, dan level 51 hingga 99 itu 0,05%. Nah, jika teman-teman membeli NFT ya yang harga saat ini 375 USDT, maka secara otomatis teman-teman sudah terbuka 5 level ke bawah. Ya. Dan untuk menambah level yang baru lagi, teman-teman harus minimal sponsori ya. Jadi teman-teman sponsori 1, maka akan terbuka level yang baru. Jika teman-teman sponsori 2, akan terbuka 2 level yang baru. Jika teman-teman sponsori 3 orang, berarti akan terbuka 3 level yang baru sampai dengan 45 ya level ya. Maka ditambah dengan 5 levelnya teman-teman untuk pembelian di awal, maka totalnya ada 50 level sudah terbuka. Maka level 51 sampai dengan 99 teman-teman tidak perlu mensponsori lagi karena itu sudah unlock, auto unlock. Oke. Nah, seperti apa hitungannya dan seperti apa bonus yang kita dapat jika kita bermain jaringan di Bridge ini? Oke. Teman-teman bisa lihat semua bonus dibahagi yang saya bilang tadi, bonus dibahagi itu adalah dari tiket ya, bukan orang masuk untuk yang namanya NFT tadi. Semuanya dari tiket orang entry untuk main game. Nah, di level 1, contoh teman-teman sponsori 3 orang ya, 3 akun, maka ada 3 akun ini membeli tiket 10 U, oke? Dikali 3 kali permainan dalam satu hari, dikali 5%. 5% itu di mana? 5% itu karena dia di posisi level 1. Maka teman-teman akan menghasilkan 4,5 setiap hari dari jaringannya teman-teman di level 1. Nah, jika terjadi duplikasi yang sama, 3 masing-masing open 3, ya berarti ada totalnya ada 9 dikali 10 U, pembelian 3 dikali 3 kali permainan dikali 4%. 4% dari mana? Karena itu berada di level 2. Maka teman-teman akan menghasilkan 10,8 ditambah dengan level 1, 4,5. Jika terjadi 9, masing-masing buka 3, duplikasi, open ke bawah 3, maka total ada 27. 27 dikali 10 U, ya pembelian tiket dalam bentuk BRX, dikali 3 kali permainan, dikali 3%. 3% dari mana? Karena level 3 adalah dibayar 3%,
maka teman-teman menghasilkan berapa? Teman-teman menghasilkan 24,3 USD ditambah dengan level 2 ditambah dengan level 1. Nah, jika terjadi duplikasi, ya 27 ini masing-masing ngajak 3, open 3, maka 81 akun, ya, di bawah jaringannya teman-teman, ini sudah masuk ke level 4. Berarti ada 10 U dikali 3 kali permainan dikali 2%. 2% dari mana? 2% ada di level 4. Oke, maka teman-teman menghasilkannya adalah 48,6 U ditambah dengan level 3 ditambah level 2 ditambah level 1. Oke. Nah, di level 5-nya totalnya ada 81, masing-masing open 3 ke bawah. Jadi totalnya ada 243 ya akun dikali 10 kali 10 tiket BRX dalam bentuk BRX, 10 U BRX dikali 3 kali permainan dikali 1%. Nah, 1% sama dengan 72,9 U ditambah ini, ditambah level 4, tambah level 3, tambah level 2, ditambah level 1. Nah, jika terjadi kedalaman teman-teman bisa lihat ya, jika terjadi kedalaman di level 8 ini duplikasi sempurna, masing open 3 ke bawah, maka ada 6.561 akun dikali 10 euro ya untuk pembelian tiket BRX. Nah, dalam bentuk BRX dan dikali 3 kali permainan dikali 1%. Nah, pertanyaannya kenapa level 8 1%? Oke. Karena level ini masuk level 8 ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, level 5 hingga 15 itu dibayar 1%. Oke. Maka level 8 ini dikali 1% sama dengan 1968 sekian ya. 1968,3 ditambah dengan level 7, ditambah level 6, level 5, ditambah level 4, level 3, ditambah level 2, tambah level 1, maka total ya dalam satu hari teman-teman hanya dengan 8 level ini teman-teman punya income 3.004,20 USD setiap hari. Ini hanya dengan level 8. Artinya walaupun teman-teman tidak buka 3 sponsor langsung ya, dengan satu sponsor aja teman-teman bisa menikmati ya 5 level kedalaman. Oke, ini adalah uni levelnya teman-teman, baru satu bonusnya. Nanti teman-teman tinggal kalkulasi sendiri. Dan ini potensial income jika kita buka 5 ya. 5 ya teman-teman, buka 5 kali 10 kali permainan dikali 3 kali permainan dikali 10 U dikali 3 kali permainan dikali 5% karena level pertama berarti ada 7,5. Nah, duplikasi 5 ada 25 dikali 10 U pembelian BRX dalam bentuk pembelian BRX dalam bentuk USDT, pembelian tiket ya. Dikali 3 kali permainan dikali 4% karena level 2 ditambah sama dengan 30 U ditambah ini. Ditambah level 1 sampai dengan level 8 teman-teman bisa potensialnya adalah ya 146.775 USDT dalam satu hari teman-teman. Ini potensial. Oke, saya bagi ini karena dalam bentuk kertas sempurna. Nah, bagaimana jika terjadi hanya 10% teman-teman? Berarti kalau terjadi 10% saja teman-teman bisa menghasilkan berapa? 14.677,5 sekian. Nah, 14.000 satu hari itu hanya 10% jika teman-teman menduplikasinya 5 level kedalaman. Oke, yang berikut ada bonus yang kedua yaitu play to earn marketing bonus. Nah, ini bonus leadership bonus ya. Ini leadership bonus yaitu di teman-teman sponsori 3 dan ada di jalur pertama ini ada 100 NFT holder, orang yang beli NFT, dan di jalur keduanya teman-teman ada orang yang beli NFT ada 100 juga. Di jalur ketiganya ada juga totalnya ada 100, maka teman-teman achieve yaitu bintang 1 ya dari teman-teman dapatkan daripada grup bonus. Nah, semuanya bonus ini dibayarkan dalam bentuk tiket. Nah, untuk achieve di bintang 2 itu teman-teman dibayar 2% dengan syarat adalah teman-teman memiliki 3 kaki yang berbeda. Ini ada bintang 1. Untuk Mas naik ke bintang 3 teman-teman dapatkan 3%, itu ada 3 grup edge bintang 2. Terus ada yang keempat ya, yaitu teman-teman dapatkan 4%, yang ada 4 grup yang berbintang 3 di jaringannya teman-teman ya, di 4 jalur yang berbeda. Oke. Nah, yang berikut adalah
berikut bintang 5 sama dia dapat 5%, ada 5 grup, ini bintang 4. Nah, ditambah juga dengan airdrop ini ya. Ini ada gaming NFT, ada gaming NFT SR, ada gaming NFT R dan SR. Oke, nanti kita akan jelaskan beberapa NFT ya, macam-macam NFT yang ada di Bridge ini teman-teman. Oke, nah leadership bonusnya ini sama seperti tadi di awal Unilevel, yaitu semuanya diambil dari tiket. Jadi jika terjadi di kaki pertama ada 100, kaki kedua 100, kaki ketiga 100, berarti totalnya ada 300. 300 ini membeli tiket sebesar 10 U dalam bentuk BRX dikali 3 kali permainan dikali 1% kali 30 hari, berarti teman-teman mendapatkan income setiap bulannya itu kurang lebih 2.700 ya, belum Unilevelnya. Nah, jika terjadi ini bintang 2-nya seperti ini ya, syaratnya teman-teman tinggal lihat aja di atas ya, ini sebagai gambaran. Jika bintang 2 itu 3 kali 1 start ada 2.700 dikali 3 kali permainan sama dengan 8.100 U. Dan bintang 3-nya berarti seperti ini pengaliannya, 8.100 U dikali 3 sama dengan 24.000, tambah teman-teman mendapatkan NFT rare ya, NFT rare ini. Nah, terus bintang 4-nya 4 kali 3 bintang 3 sebesar 24.300 U dikali 4 ya. 4% ya, sama dengan 97.200, 97.200 ditambah dengan gaming NFT SR. Terus bintang 5-nya dikali ada 4 bintang start, yaitu 97.200 U dikali 5, oke, sama dengan 5%, sama dengan 486 U, tambah gaming NFT rare dan SR. Teman-teman, untuk potensial daripada bintang 5 leadership bonus ini, minimum income per bulannya adalah 486.000 USD. Nah, dan dia dapatkan NFT RX2 plus SR X2. Oke. Ini adalah kalkulasi daripada gaming node-nya, yaitu bonus yang ketiganya, yaitu sebesar 10%. Nah, ini kalkulasinya teman-teman. Jika ada 50.000 token holder, play 3 kali permainan setiap hari, main play to earn, main tiap hari, maka ada 50.000 dikali 10 U dikali 3 kali 3 kali permainan, berarti ada 1.500.000 U. Nah, 1.500.000 U ini akan dibagi kepada yang mencapai yang namanya SR ini 1.500.000 dikali 2% sama dengan 30 U, dibagi kepada orang yang berkualifikasi SR ini, dan dibagi kepada orang yang berkualifikasi R ini, rare ini 1.500.000 U ini kali 2%, berarti ada 30.000 U dibagi kepada orang yang berperingkat ini teman-teman ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan peringkat ini? Yaitu tadi itu dari bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, ini jika teman-teman holder yang namanya SR NFT ada 10 total holder dan RNFT ini ada 50, maka bintang 5 ini leader on 2 kali R dan 2 kali SR NFT. Nah, seperti ini hitungannya teman-teman ya. Jadi total gaming node ini itu kurang lebih 7.200 U per hari. Nah, oke. Teman-teman semua, ini adalah penjelasan singkat dari saya dan saya yakin teman-teman sudah paham ya. Teman-teman paham dengan penjelasan ini dan oke. Itu sedikit penjelasan dari saya ya teman-teman. Oke, mungkin kita beri waktu kepada teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, saya kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya. Oke, silakan teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo? Kalau ini malu, teman-teman bisa chat di kolom komentar ya, dan saya nanti akan bacakan dan saya akan coba jawab. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang ingin menghadiri salah satu event daripada Bridge di Johor Bahru tanggal 20. Lewat Zoom ini silakan hubungi upline Anda lah bagaimana caranya bisa datang ke Johor Bahru untuk hadiri dia punya experience outlet ya, salah satu outlet yang bekerja sama dengan Bridge. Oke, teman-teman, mungkin
saya yakin sudah paham semua ini ya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan ya. Alhamdulillah ya, tidak ada pertanyaan karena teman-teman sudah paham semuanya. Tapi yang jelas adalah kita melihat daripada sisi kalau saya sebenarnya logiknya dari mana perusahaan membayar ya, dari mana perusahaan. Oke, Bang Irfan, silakan Bang. Dari mana perusahaan membayar dari mana perusahaan membayar? Yaitu tadi teman-teman ya, saya sudah jelaskan yaitu dari market. Nah, market ini contoh teman-teman bisa lihat di market apapun, contoh di platform yang kita sering pakai lah, contohnya di Indodax atau toko kripto. Nah, ada market itu ada yang beli, ada yang jual, ada yang hold. Nah, sama seperti yang terjadi nanti dengan NFT ini. Nah, pasti akan ada yang beli, ada yang ingin jual setiap hari, ada juga yang menyimpan untuk dia jadikan satu buah NFT utuh lagi, seperti itu teman-teman. Nah, inilah market dan kabar baiknya, project ini bukan project hanya berkisar di Indonesia saja. Contoh hanya putar di Palopo, hanya di Makassar, ya, atau di Nrekang atau di mana ya, atau hanya di Bandung atau di Bekasi. Enggak teman-teman, tapi betul-betul project ini open go internasional. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Yosua, apakah setiap kita yang join harus memainkan game? Oke, jadi begini Pak, di Bri3 ini ada dua. Yang pertama, dia hanya bisa beli BRX dan dia hold, dia simpan. Nah, ketika dia simpan, itu dia bisa klaim per 3 bulan. Oke, untuk klaim ini saya jelaskan ya, klaimnya ini di 3 bulan pertama yang bisa dia klaim asetnya dia adalah sebesar 5%. Nah, terus bulan ke-6 ya, 3 bulan lagi, klaimnya hanya bisa diklaim 10%. Terus di bulan ke-9 dia bisa klaim itu 15%. Terus ada 20%, terus ada 25 sampai dengan kontraknya 2 tahun. Nah, oke, itu kalau untuk BRX. Akan tetapi, kalau teman-teman ingin dapatkan income setiap hari, ya teman-teman harus main game lah. Secara pasifnya, teman-teman tinggal beli listen daripada NFT tadi, dan teman-teman tinggal mainkan game. Dan jika teman-teman nggak mau bangun jaringan, teman-teman mainkan game dan bisa dapatkan NFT sebesar kurang lebih $15 lah satu hari. Seperti itu, Pak. Ya, itu kita bilang sangat pasif. Ya, harus ada yang dimainkan. Nah, oke, mungkin gambarannya seperti ini. Game daripada Bri3 ini memang agak beda ya, tidak sama dengan game-game yang di luaran sana yang anak-anak kita yang sering mainkan, contoh ya, kayak game-game web 2 lah, kayak ML, PUBG, seperti itu Pak. Ya, jadi gamenya itu hanya membuka briefcode, jadi semacam mystery box yang dimana mystery box ini ada